Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita usahakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa simak baik-baik materi yang disampaikan. Materi tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, MUPEL Bahasa Indonesia dan SPDP. Adapun KD yang kita pelajari hari ini yaitu Bahasa Indonesia KD 3.6 dan SPDP KD 3.3. Tujuan pembelajaran kali ini kalian mampu menjelaskan ciri-ciri pantun dan menyebutkan pola lantai dalam tari kreasi daerah. Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang pantun? Ya, pantun merupakan bentuk puisi lama yang mempunyai sampiran dan isi. Perhatikan contoh pantun berikut ini. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik, sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Nah, pastinya kalian kalau masuk kelas atau masuk sekolah tidak pernah terlambat ya. Anak-anak, mari kita pelajari ciri-ciri pantun. Di antaranya, yang pertama, bersajak ABAB atau AAAA. Kemudian yang kedua terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Yang ketiga setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan yang keempat terdiri atas 2 bagian yaitu sampiran dan isi. Anak-anak, mari kita pelajari lebih lanjut tentang bagian-bagian pantun. Di antaranya terdapat sajak. Sajak adalah persamaan bunyi pada akhir kalimat. Sajak disebut juga dengan rima. Ada 2 jenis sajak, yaitu ABAB dan AAAA. Perhatikan contoh pantun berikut ini. Minum kopi selagi hangat, tambah jahe, sedap juga. Hendaklah kita selalu ingat, kesehatan sangatlah berharga. Kalian perhatikan persamaan pada bunyi akhir. Ngat, ga, ngat, ga. Atau bisa kita sebut bersajak ABAB. Mengapa ABAB? Karena bunyi pada akhir baris pertama sama dengan bunyi pada baris akhir ketiga. Sedangkan bunyi akhir pada baris kedua akan sama dengan bunyi akhir pada baris keempat. Perhatikan contoh pantun selanjutnya. Jika angin berputar-putar, layang-layang tak terkejar. Jika kamu ingin pintar, rajin-rajinlah belajar. Perhatikan, semua persamaan bunyi pada akhir kalimat adalah sama. Ar, 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 ar. Maka pantun ini bersajak A, 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 A. Karena baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat sama persamaan bunyinya. Bagian selanjutnya adalah bait. Bait adalah kumpulan baris dalam sebuah pantun. Bait pantun terdiri dari 4 baris atau larik. Perhatikan pantun berikut ini. Minum kopi selagi hangat, tambahkan jahe, sedap juga. Hendaklah kita selalu ingat, kesehatan sangatlah berharga. Kalian lihat pada pantun tersebut terdapat 4 baris atau larik. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris 3 dan keempat adalah isi. Selanjutnya adalah bagian suku kata. Suku kata merupakan pengucapan bunyi tiap kata.
setiap baris pantun terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dari pantun sebelumnya dapat kita analisis tentang banyaknya jumlah suku kata pada tiap barisnya. Minum kopi selagi hangat, ada 9 suku kata. Tambahkan jahe, sedap juga, ada 9 suku kata juga. Dan yang baris ketiga, hendaklah kita selalu ingat, ada 10 suku kata. Sedangkan baris keempat, kesehatan sangatlah berharga, ada 10 suku kata. Ingat, setiap baris pantun terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Jadi minimal jumlah suku katanya adalah 8 dan maksimalnya adalah 12 suku kata. Selanjutnya adalah amanat atau pesan pantun. Amanat pantun terdapat pada bagian isi pantun, yaitu baris ketiga dan keempat. Perhatikan bait pantun berikut ini. Hari Rabu minum kolak, kolak diminum hilang dahaga. Hormati ibu dan bapak agar kamu masuk surga. Manakah yang termasuk isi pantun? Ya, isi pantun ada pada bagian baris ketiga dan keempat. Hormati ibu dan bapak agar kamu masuk surga. Dari isi pantun tersebut dapat kita ambil kesimpulan atau amanat yang ingin disampaikan. Amanat yang terdapat pada pantun tersebut adalah kita harus menghormati ibu dan bapak supaya besok kita bisa masuk surga. Anak-anak, perhatikan pantun yang dibaca oleh Udin dan Edo. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Kemudian Edo membalas, hitam legam burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Oke lah kawan, ayo bergerak, bersepatu roda sesuka hati. Nah, dari kedua pantun yang disampaikan oleh Udin dan Edo dapat kita analisis berdasarkan ciri-cirinya. Mari kita simak pantun Udin. Perhatikan sajaknya. Sajak adalah persamaan bunyi pada akhir kalimat. Perhatikan, an it, berarti sajaknya adalah AB. Begitu pula pada pantun Edo, gak, ki, ak, i, maka sajaknya akan sama dengan AB. Untuk pantun Udin, jumlah suku kata pada baris pertama adalah 9, baris kedua adalah 10, baris ketiga adalah 9 suku kata, dan baris keempat ada 10 suku kata. Sedangkan pada pantun Edo, jumlah suku katanya pada baris pertama ada 8, baris kedua ada 9, baris ketiga ada 10, dan baris keempat ada 11. Jika kalian kurang yakin, kalian dapat menghitungnya kembali. Untuk bagian sampiran pada pantun Udin, jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Sedangkan sampiran pada pantun Edo adalah hitam legam burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Untuk bagian isi pada pantun Udin, jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Pada pantun Edo bagian isinya adalah oke lah kawan, ayo bergerak, bersepatu roda sesuka hati. Nah anak-anak, seperti itulah cara menganalisis pantun berdasarkan ciri-cirinya. Nah anak-anak, seperti itulah cara menganalisis pantun berdasarkan ciri-cirinya. Mari kita simak materi selanjutnya.
Seperti apa yang dikatakan itu, kita harus selalu bergerak supaya badan kita sehat. Salah satu gerakan yang dapat kita lakukan adalah mempraktekkan gerakan tari. Untuk menampilkan sebuah tarian, ada beberapa properti yang kita gunakan. Masih ingatkah kalian tentang properti tari? Perhatikan pada gambar yang ada di layar. Untuk gambar nomor 1, apakah properti yang digunakan? Ya, pada gambar nomor 1 ada kipas, gelang, dan penghias kepala. Perhatikan pada gambar nomor 2. Properti apa saja yang digunakan? Ya, propertinya adalah topi, senjata, dan ikat pinggang. Sedangkan properti yang digunakan pada gambar ketiga yaitu panah, penghias kepala, dan kain selendang. Agar tari terlihat indah, kita harus mengenal tentang pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang atau space untuk menari. Pola lantai ini sebenarnya merupakan teknik blocking atau penguasaan panggung seorang penari. Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Perhatikan beberapa jenis pola lantai. Ada 4 jenis pola lantai, di antaranya vertikal, horizontal, diagonal, dan melengkung. Untuk yang pertama adalah pola lantai vertikal. Pada pola lantai vertikal, penari membentuk garis vertikal. Pola lantai ini digunakan pada tarian klasik dan menampilkan kesan sederhana tetapi kuat. Pola lantai ini menunjukkan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta. Perhatikan beberapa jenis tarian yang menggunakan pola lantai vertikal. Di antaranya ada tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari baris Cengkedan dari Bali. Yang kedua adalah pola lantai horizontal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Perhatikan contoh gambar yang ada di layar. Dapatkah kalian menyebutkan contoh pada pola lantai jenis ini? Ya, salah satunya adalah tari Saman dari Aceh. Untuk yang ketiga ada pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar yang ada di layar menunjukkan jenis pola lantai diagonal. Untuk yang keempat adalah pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran, pola lantai lengkung ular, dan pola lantai angka 8. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari rakyat dan tari tradisi. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Kalian dapat simak contoh pola lantai yang menggunakan garis melengkung. Di antaranya ada tari Mak Badong, Toraja dari Toraja, Sulawesi Selatan, tari Randai dari Sumatera Barat. Nah anak-anak, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa perbanyak membaca buku referensi yang kalian miliki dan perbanyak latihan soal untuk mengukur kemampuan kalian. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.